Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Mohon izin Bapak, saya Andika Gatot Satrio Erli, NPM 21150086, semester 3 Hukum, akan menjelaskan mengenai pemaparan materi saya. Pertama itu, pengertian pemerintahan dibedakan menjadi dua, yaitu pertama, pemerintahan dalam arti luas, yaitu pemerintahan yang terdiri dari tiga kekuasaan yang masing-masing terpisah satu sama lain. Ketiga kekuasaan itu adalah: satu, kekuasaan legislatif; yang kedua, kekuasaan eksekutif; dan kekuasaan yudikatif. Kedua pemerintahan dalam arti sempit ialah badan perkara. Badan pelaksanaan kegiatan eksekutif saja tidak termasuk badan kepolisian, peradilan, dan badan perundang-undangan. Pemerintahan dalam arti sempit itu dapat disebut dengan istilah lain, yaitu administrasi negara. Pemerintah dalam subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban. Premis yang mendasarinya ialah bahwa setiap hubungan sosial akan mempunyai konsekuensi tertentu dalam hal legitimasi. Aktivitas politis dari birokrat tampak dari adanya kekuasaan bertindak administratif yang dimilikinya. Diskresi administratif adalah segala aktivitas untuk mengumpulkan saran, melapor, menjawab, mengambil inisiatif, menyampaikan informasi, memverifikasi, memperingatkan, mengadukan, menolak, dan merundingkan. Macam-macam tindakan dalam pemerintahan. Dalam pemerintahan, dalam melaksanakan tugas dan menyelenggarakan kepentingan umum, pemerintah banyak melakukan kegiatan atau perbuatan-perbuatan, aktivitas atau perbuatan itu pada garis besar dibedakan ke dalam golongan, yaitu: satu, Pecandelingan, golongan perbuatan hukum; yang kedua, Vetelige Handlingen, yang golongan yang bukan perbuatan hukum. Dari kedua golongan perbuatan tersebut, yang penting bagi hukum administrasi negara adalah golongan perbuatan hukum, sebab perbuatan tersebut langsung menimbulkan akibat hukum tertentu bagi hukum administrasi negara. Oleh karena perbuatan hukum ini membawa akibat dan hubungan hukum atau keadaan hukum yang ada, maka perbuatan tersebut tidak boleh mengandung cacat, kehilafan, penipuan, atau paksaan. Secara keseluruhan, fungsi pemerintahan terdiri atas berbagai macam tindakan pemerintahan seperti putusan, ketetapan, tindakan hukum. Netherlands Beturecht mengurai 4 macam bentuk penguasa, yaitu: 1. Pemelihara ketertiban; 2. Pengelola keuangan; 3. Tuan tanah; 4. Pengusaha. Perbuatan hukum pemerintahan menurut hukum digolongkan menjadi dua, yaitu perbuatan hukum menurut privat; yang kedua, perbuatan hukum menurut publik. Menurut publik ini dibedakan menjadi dua lagi, yaitu yang bersegi dua dan bersegi satu. Menurut hukum publik bersegi satu ini juga dapat dibedakan menjadi dua, yaitu perbuatan hukum publik bersegi satu ekstern, perbuatan hukum publik bersegi satu ekstern. Sumber-sumber kewenangan. Sumber-sumber kewenangan ini ada atribusi, yang kedua ada delegasi, dan ketiga mandat. Syarat sahnya ketetapan. Yang pertama, syarat material, dibuat oleh pejabat yang berwenang, tidak mengalami kekurangan yuridis. Yang ketiga, isi dan tujuan ketetapan sesuai dengan isi dan tujuan peraturan dasarnya. Yang kedua, syarat formil, bentuk ketetapan sesuai dengan ketentuan yang menjadi dasarnya. Yang kedua, prosedur perbuatan ketetapan harus sesuai dengan prosedur yang diharuskan dalam ketentuan dasarnya. Ketiga, pemberitahuan kepada yang bersangkutan dengan pihak ketiga yang berkepentingan harus sesuai dengan ketentuan yang mendasarinya. Akibat ketetapan yang tidak sah. Akibat ketetapan ini dibagi menjadi dua: ketetapan batal mutlak dan ketetapan dapat dibatalkan. Sekian, mohon izin Bapak, presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.